Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini nanti kita akan berbicara dengan tokoh publik, beberapa kali tampil di layar kaca dan mengguncang dunia perpolitikan di Indonesia. Kita senantiasa menunggu pernyataan-pernyataan beliau yang bernas ya, yang menggelitik lagi juga populer. Beliau juga seorang pakar hukum ya, dan tidak asing namanya lagi yaitu Bang Egy Sujana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Dan ini satu lagi Pak Fatoni. Pak Fatoni ya? Ya, sebagai bendahara umum Partai Pemersatu Bangsa. Partai Pemersatu Bangsa. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang pertama ini kan kemarin itu ada yang diundang makan-makan, Bang. Ya kalau orang tua diundang makan-makan biasanya gitu, jatahnya investor, ya, tempat segala macam. Nah, ini ada anak muda dan termasuk Bang Egy ini kan sebenarnya alumni dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kelompok Cipayung, ya, yang itu salah satunya include di dalamnya adalah ada Himpunan Mahasiswa Islam. Itu ikut serta dalam hal menjamu pertemuan makan siang dengan Pak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bang Egy terkait dengan pertemuan ini, ya adik-adik ya dari HMI itu sendiri dan teman-teman mahasiswa khususnya perwakilan dari kelompok Cipayung. Ya, perspektif the future tentang masa depan. Ketika kita masih muda berkelakuan oportunis atau berkelakuan yang tidak idealis, itu dapat dipastikan tuanya itu menjadi tidak bisa diharapkan untuk perkembangan generasi yang ke depan, atau tidak bisa jadi teladan, tidak bisa dijadikan contoh sebagai anak muda. Anak muda banyak, tapi spesifikasinya mereka ini adalah ketua-ketua. Ada ketua HMI, ada PMKRI, ada GMNI, ada apa saja. Itu memang haknya dia, nggak boleh kita juga membatasi hak. Dan juga haknya presiden ngundang mereka. Makan-makannya, undang-undangannya nggak masalah buat kita happy-happy aja. Tetapi pesan moral yang ada di dalam pembicaraan itu yang jadi masalah. Yaitu tidak bermaksud saya mendelegitimasi, tapi ini kan beda pendapat. Dan sekaligus menasihati karena saya jauh lebih senior. Ya, itu ketika umur saya 25 tahun lalu lah kurang lebih kan. Udah 40 tahun lalu bagi saya berlalu. Jadi oleh karena itu poin pentingnya adalah pesan moral yang mereka sampaikan itu kontraproduktif untuk the future gitu maksud saya. Yaitu apa? Bagaimana memuji sesuatu yang tidak sesuai fakta. Nah, itu kan satu pengingkaran terhadap fakta yang sangat jelas. Seperti misalnya pemimpin yang terbaik gitu. Pemimpin yang sangat bisa diharapkan dan sukses gitu. At the same time gitu. Pada saat yang sama pemimpin ini ukuran saya tidak sukses gitu. Kenapa tidak sukses? Fakta-fakta di lapangan membuktikan ketidaksuksesan itu. Satu contoh misalnya minyak goreng. Siapa yang berani bilang sukses? Orang banyak terhambat seperti ini. Ya. Yang kedua IKN, ibu kota negara. Ya kan? Itu bagaimana mengukur sukses? AMDAL-nya aja tempat itu saya ragukan, apa enggak AMDAL itu? Karena membangun sesuatu, apalagi ibu kota kan nggak sembarang. Memindahkan infrastruktur yang luas sekali. Dan segala kepentingan internasional lagi, kedutaan-kedutaan harus ada. Nah itu kan hingga hari ini kita tidak bisa membanggakan gitu loh. Tapi si anak-anak muda ini menganggap itu suatu keberhasilan dan kebanggaan tersendiri. Kan jadi anomali gitu loh. Bagaimana the future orang seperti ini? Itu aja. Antara lain mungkin
agak kecewa nggak ketika mereka bicara, kan videonya viral ya, mereka ketika diwawancarai kemudian akan mendukung, akan mensupport gitu segala macam. Bang Egy kecewa nggak, atau memang ya biarlah itu mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa ya, kalau diundang presiden ya memang sewajarnya begitu, atau nanti khawatir setelah berbicara itu yang ada adalah masuk ke dalam sel gitu kalau Ya. seandainya berlawanan dengan. Saya tidak mau pakai diksi kecewa, Oke. tapi saya lebih tepat diksi untuk kata Prihatin. Karena apa? Karena untuk masa depan itu kan masa depan dia. Bahwa masa depan itu ditentukan hari ini. Oke. Bagaimana kelakuan kita, ya masa depan kita akan tua ya. Jadi karena itu prihatin saya adalah membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta-faktanya gitu. Itu masalah. Oke. Kayaknya cukup Bang terkait dengan ini ya. Tapi ada pertanyaan yang kritik. Tadi kan di awal menjelaskan tadi ada Partai Pemersatu Bangsa. Ya, ya. Ini yang saya menggelitik itu adalah ada upaya dari presiden dan juga tokoh-tokoh besar ya, dan partai-partai tertentu untuk menunda pemilu dari 2024 menuju 2027. Ini bicara PBB nih. Bentar. Nah, jadi ada apa tunda pemilu, karena ini kita kan kalau partai itu nggak boleh Egy Sujana Ansi, walaupun saya ketua umum, tapi mesti ada KSB paling tidak. Oke. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, sekretaris saya memang tidak hadir karena memang tidak tahu ada acara ini. Nah, yang sebelah saya ada bendum saya. Oke. Pak, yang ditanyakan apa? Pengen menyimak tentang setuju nggak Bang Egy kalau terjadi penundaan pemilu tadi, penundaan yang ya setidaknya itu yang dinyatakan ya, bukan memperpanjang masa jabatan, bukan, tapi menunda pemilu. Ya silakan foto dulu. Suka boleh nggak ditunda pemilu? Ya, Pak Tony. sebaiknya tidak perlu terjadi itu. Harus tetap. Apa alasannya? Alasannya kenapa Pak? Ya, memang itu yang diharapkan oleh rakyatnya. Jangan sampai ada tertunda, supaya tetap dilaksanakan pada hari yang sudah ditentukan itu. Seperti itu. Yang sudah ditentukan DPR kan 14 Februari 14 Februari. 2024. Ya sudah itu aja ya. Lebih baik tepat waktu daripada diundur berarti Bang Egy. Ya. Berarti Kalau- PPB menolak untuk perpanjangan waktu, perpanjangan pengunduran pemilu. Oh sendiri. iya, karena logika saya tidak sekedar jadwal, Oke. tetapi yang substansinya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 Oke. yang mengatakan pergantian kepemimpinan melalui periode 5 tahun sekali dan dapat dipilih kemudian di 5 tahun ke depan. Artinya cuma 2 periode. Oke. Itu undang-undang dasar. Nah, ada usulan yang dikategorikan wacana, itu tidak dibenarkan. Wacana mengenai pengunduran atau jadwal penundaan pemilu. Undang-undang mensyaratkan harus. DPR juga sudah mencanangkan 14 Februari 2024. Jadi usulan wacana tadi itu bertentangan dengan hukum. Sama juga begini, brother. Boleh nggak saya wacana? Ya, ini cuma pribadi. Saya mau bikin negara Islam. Ya. Kan dimarahin oleh banyak orang yang Disentil lah. disentil lah. Dibilang radikal ya. Ada yang orang-orang lain, teman-teman apa HTI mau bikin negara khilafah, kan dibubarin malah kan sudah. Padahal baru wacana ya. Baru wacana. Oh, kok sekarang wacana dibolehkan yang bertentangan dengan undang-undang? Itu substansi dalam pengertian pertentangan kita. Udahlah, kita ini udah bagus dalam perspektif bernegara ini, sudah mendasari diri kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita konsisten gitu loh. Karena dalam perspektif Islam itu masuk kabur maqtan indallahi antakulu malataf'alu. Jadi Allah benci sama orang yang ngomong tapi nggak dikerjain. Nah ini bukan cuma ngomong, bro. Sudah jadi undang-undang, sudah jadi falsafah dasar negara. Kok dilanggar gitu loh? Kok diwacanakan untuk merubah? Itu kan subversi. Kalau seandainya Itu namanya kudeta konstitusional. kalau seandainya
itu terjadi pemufakatan terkait dengan ya DPR MPR itu bisa lah di injury time seperti tengah malam ketok palu untuk memperpanjang dengan alasan kondisi negara genting, kondisi ekonomi negara sedang tidak pulih, tidak baik-baik saja akibat pandemi. Ya kalau itu terjadi, pemerintah dan DPR atau partai politik yang mendukung itu dia bunuh diri. Dipastikan bunuh diri. Yaitu dia membunuh dirinya dengan wacana-wacana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pertama saya nyatakan itu kudeta konstitusional. Yang kedua itu kejahatan politik. Yang ketiga itu pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah, nanti treatmentnya karena dia pengkhianat, rakyat akan bergerak menghakimi pengkhianat gitu. Jadi saya sih tidak mengancam, tapi silakan saja lakukan apa yang kalian mau, tapi jangan heran nanti rakyat bergerak. Itu yang disebut dengan people power. Termasuk ini kan sebenarnya upaya pengajuan ke Mahkamah Konstitusi dari misalnya threshold 0%, presiden threshold 0% segala macam. Yang agak unik adalah isu terakhir ya. Kalau seandainya hakim MK, ketua MK ini menikah dengan adik presiden, saran Bang Egy gimana? Mau tetap sebagai ketua MK atau percaya nggak hasil MK itu akan bernilai jurdil dan bisa memuaskan banyak pihak? Nah begini, kita harus mengerti pemisahan hak asasi manusia di sisi lain adalah kewajiban dalam berbangsa bernegara dalam perspektif beliau sebagai hakim. Gitu. Nikahnya tidak masalah. Ya, sah-sah saja, ya betul. Namanya hak asasi individu orang. Betul. Mau nikah sama siapapun juga itu nggak. Tapi bertahan sebagai ketua MK-nya itu. Nah, problem sosialnya adalah, problem juga kode etiknya ialah dia menikahi adik dari orang yang nomor 1 di Indonesia. Sementara agenda-agenda judicial review atau kaitan dengan persoalan perundang-undangan padat sekali dan lain sebagainya. Misalnya threshold 20%, cenderung karena dia ketua dia bisa mempengaruhi keadaan ya. Pemimpin namanya dia ketua di satu lembaga itu ya tidak mungkin tidak memikirkan kakak iparnya yang jadi presiden, tidak mungkin. Pasti jadi pertimbangan. Karena itu satu dimensi yang disebut dengan humanisme, yaitu suatu kewajaran orang itu dalam bersaudara itu saling melindungi, saling mengayomi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang orang banyak lupa, Pak Anwar kalau nggak salah namanya, dia jadi ketua kan ada dilingkupi atau diatur oleh namanya kode etik. Misalnya KPK, saya undang ke sini, nggak boleh bos, makan kalau saya yang bayarin nggak boleh. Itu kode etik, nggak ada di undang-undang. Tapi kode etik, ya itu. Kemudian dia jadi hakim harus kita tahu ya dalam konteks apapun kalau ada masalah kaitannya jadi saksi kalau dari urusan keluarganya nggak boleh. Kalau sama dari urusan yang dikerjanya kemudian dikerja di satu tempat itu nggak boleh jadi saksi. Itu kode etik namanya dalam konteks itu. Nah, bagaimana kode etik yang terjaga jika perkawinan tetap berlangsung ya, yang konteksnya kemudian dibenturkan dengan jabatan. Nah, itulah makanya ada usulan mundur. Nah, itu kelogisan tersendiri, jangan dianggap kebencian. Bukan pendapat. Bagaimana dia mengatasi kode etik? Kan nggak bisa. Nah, itulah satu contoh yang tidak dipahami. Apa nanti kemungkinan hasilnya akan adil gitu, Pak Tony, kalau tetap menjabat itu adil memutuskan ya, utamanya kalau partai-partai baru ini kan menginginkan agar presiden threshold itu di bawah 20% atau 0% sehingga bisa ikut serta dalam yang kita mau 0%. Kenapa 0%? Karena everybody
bisa tampil mau jadi presiden boleh. Oke. Yang penting lagi adalah bagaimana mengukur 20% diukur dari pemilu 5 tahun lalu. Misalnya saya nih mau nyalon presiden, gitu. Saya nggak ikut pemilu kemarin, berarti saya nggak punya 20%. Nggak bisa dong saya nyalon. Oke. Nah, itu kan logiknya di mana kok orang dibatasi secara hak asasi fundamentalnya itu dengan peristiwa yang 5 tahun lalu yang dia nggak ikut. Dia bisa ikut sekarang. Nah, itu kecerdasan MK mohon dipertanyakan kalau tetap menyetujui 20%. Gitu. Kalau menurut Pak Fatoni seperti apa, Pak? Ya kalau menurut saya ya memang harus yang benar begitu. Dikembalikan ya kembali 0%. 0%. Jadi karena 5 tahun itu jangka yang cukup panjang. Oke. Dan situasi sekarang 5 tahun kemudian ini, ya umpama kemarin dia baru umur 14, sekarang sudah 19, punya hak pilih. Punya hak pilih. Nah disitulah yang perlu dipertimbangkan dengan yang sebaik-baiknya seperti itu. Tambahan lagi gini, Bos. Antum misalnya pemilu sekarang milih partai A, jangankan 5 tahun, lihat ketika baru dilantik kemudian berperilaku nggak bener, ente udah kecewa sama partai itu. Brengsek ini partai ini, aku pindah ke yang lain lah, boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, itu. pertanyaan seriusnya, 20% yang pernah dia dihitung sebagai bagian dari 20% kemana? Kan nggak ada dong, untuk 5 tahun ke depan nggak bisa. Nih serombongan ini suka dengan partai A waktu itu, tapi kemudian sekarang partai si Fulan itu nggak bagus. Iya. Semua rata-rata pindah. Jadi dihitung 20%-nya dari mana? Untuk yang 5 tahun ke depan. Oke. Itu loh. Jelas ya? Jelas. Nah, jangankan 5 tahun, habis sebulan 2 bulan tuh, katakanlah 2 tahun lah. Lihat partainya nggak bener, kan banyak yang eksodus. Oke. Contoh konkret lah pendukung Jokowi, banyak yang dukung, banyak yang udah pindah juga. Banyak yang kecewa. Gitu. Atau gini, sebenarnya setuju nggak kalau seandainya pemilu dipercepat justru? Nggak juga. Kalau kemarin kan diperlambat nih. Boleh gini. Nah, kalau dipercepat seperti apa? Logika hukum saya tidak dalam perspektif benefit, Oke. untung rugi atau cepat atau lambat. Oke. Tapi exactly hukum itu apa yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, ditetapkannya 14 Februari 2024. Sudah semua taat azas. Jangan yang mau berkuasa kebelet segala macam, nggak perlu juga dipercepat, ngapain. Nah, ada mekanisme lain, tidak dalam konteks wacana pemilunya dong. Tapi persoalkan individu presidennya yang kita persoalkan. Karena harus digarisbawahi, yang kita persoalkan itu bukan melawan negara. Ya. Yang kita persoalkan adalah petugas partai yang sedang ngurus negara, gitu loh. Ternyata banyak masalah. Ya kita persoalkannya di situ. Jangan otak-atik pemilunya dipercepat atau diperlambat. Tapi individualnya itu. Nah, mekanismenya ada impeachment. Impeachment nggak mungkin ada sidang umum istimewa. Oke. Nah, tergantung DPD misalnya 136 anggota DPD itu including anggota MPR. Kalau benar DPD itu serius mempersoalkan ya, karena DPD sekarang beda dengan DPR RI ya. Iya. Dan DPD yang lalunya beda sekarang. Dipimpin Lanyala, saya merasa ada kebanggaan lah bahwa berani menyuarakan apa adanya gitu. Ya, untuk kemarin kita jumpa muka, jumpa pikiran di DPD. Udah mengerti. Nah, jadi kalau 136 anggota DPD bersepakat untuk sidang umum istimewa, sangat dimungkinkan kejadian. Oleh karena itu kelembagaan DPD kan resmi dan daya pilih, ini daya pilih, ini anggota DPD jauh lebih akurat volume pendukung suara itu ketimbang DPR. Karena perorangan dipilih. Dia perorangan, jadi langsung si orang itu yang memang dipilih. Itu satu. Kedua, jumlah Lanyala itu dipilih 4 juta orang loh. Oke. Karena dia mewakili Jawa Timur. Saya aja dulu pernah
nyalonin dari Jawa Barat, kurang lebih 1 juta yang dukung saya, nggak masuk saya. Kalah saya sama Ginanjar, jujur. Karena Ginanjar lebih populer dari saya, punya fasilitas, punya segala macam. Kita nggak boleh nuduh macam-macam ya. Yang penting dia menang, saya kalah. Gitu. Gentle, saya kalah ya sudah, karena nggak sesuai suara. Nah kalau anggota DPR 70.000 aja udah bisa jadi anggota DPR. Apalagi bergantung daerahnya. Seperti Bangka Belitung misalnya lebih dikit, ya nggak mungkin pakai ratusan ribu, gitu. Nah, jadi dan itu didukung oleh partai. Jadi kerja bareng-bareng. Kalau senator DPD itu sendiri. Jadi kalau dipikir dari segi jumlah suara, sekalipun Jokowi dia menang presiden dalam pengertian itu cuma paling top 42%. Kan sekian persennya ada pada Prabowo. Berapa tuh? Saya hitung karena saya waktu itu pendukung dia, saya tahu 68 juta orang yang dukung Prabowo. 68 juta. Ya. Jadi sisanya ada yang nggak ke TPS, ada yang golput, ya kan? Total jadi 58%. Karena 42% total dukung Jokowi. Jadi ada 58% jumlah manusia yang kalau dipersentasekan itu lebih dari kalau pemilunya lebih, kita asumsikan pemilunya 125 juta orang, ya jadi berapa tuh 58%? Kan di atas 60-an juta gitu loh. Iya. Ya, Prabowo aja 68 gitu loh waktu itu. Nah, jadi jauh lebih banyak yang nggak memilih Jokowi. Ya itu jangan merasa GR mewakili seluruh Indonesia. Enggak, logikanya nggak begitu. Kalau lebih ke pemilih itu one man one vote itu diukur dari jumlah suara. Memang secara kolektif lebih besar. Tapi kalau bicara detail jauh lebih akurat orang-orang DPD. Terakhir karena kita mau nyambut bulan suci Ramadan nih. Iya. Ini kan umat Muslim itu biasanya meningkatkan ibadah gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bang Egy sendiri terkait dengan isu-isu rasial, ya, isu-isu penodaan yang menimpa kaum muslimin, ya? Atau yang kedua, mungkin nggak gitu ya, di Ramadan kali ini justru bentuk toleransi kepada kaum muslim itu lebih besar. Karena kan selama ini kalau kita sering dengar itu hormati orang yang tidak berpuasa, biasanya begitu. Kalau di luar sana kan hormati orang yang sedang merayakan agamanya. Nah, tapi kalau untuk kaum muslim biasanya hormati orang yang tidak berpuasa. Apa pesan penting Bang Egy terkait dengan semua pihak ya di bulan Ramadan ini yang bisa dikuatkan dan juga diberikan? Ini beda agama ya, karena PPB itu pemersatu. Pandangan Pak ini gimana soal pelaksanaan puasa harus menghormati yang tidak puasa? Pendapat beliau dulu. Kalau saya yang melihat Indonesia itu 90% orang Muslim. Jadi ya menurut kami sangat bangga. Dia bisa memberikan malah memberikan kesempatan bagi orang yang nggak berpuasa tinggal 8% saja. Ya menurut pemikiran saya yang lebih luar biasa bisa menjaga biarpun agama lain yang hanya 8%. Apa pesan penting kepada non-muslim dan juga muslim sama bulan Ramadan ini apa nih? Ya kalau saya memberi tambahan ya mestinya kita yang bukan muslim, ya saya tinggal di Indonesia, saya sangat bangga melihat orang muslim. Dan mungkin di dunia hanya Indonesia aja yang 90%. Jadi ya kita menghormati sesepuh, kiai-kiai, ustadz yang membina ini sampai bisa menjadi 90%. Terganggu nggak Pak dengan speaker ketika ini kan terawih ya? Terawih itu kan orang speaker azan, kalau terawih itu kan biasanya kan imam baca keras bacaan sholatnya ya di dalam Islam itu. Terganggu nggak selama ini Pak? Kalau selama hidup ketika di Indonesia gitu ya? Karena kita sejak kecil sudah mendengar itu.
Jadi rasanya kalau terus tidak ada, malah kurang enak. Ya, Jadi konkretnya tidak terganggu. tidak terganggu karena masalahnya kalau kita biasa, wah ini sudah subuh ini, ya, waktu kita bangun ini, misalnya nggak ada suara, mungkin bisa Bablas. bablas. Oh, itu lebih bagus tuh. Iya, dan Justru kedua- tidak ada ajan itu malah jadi terganggu. Iya. Oke, Dan Pak. lagi yang kedua- Belum pernah ada pendapat gitu. Kedua itu begini ya. Terus yang biasanya di tempat-tempat yang agak rusak, sepi, begitu ada suara kita lebih merasa besar hati kita. Ya udah ada suara Allah, ngapain takut? Kita tinggal jalan saja. Nah itu. Tapi kalau sekarang tidak ada, wah mungkin malah bisa ngeri lewat yang tempat-tempat yang Iya, iya. kurang baik kan itu Nggak tidak. aman gitu. Berarti nggak mau permasalahkan ya? Nah, itu justru sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau ada orang yang keberatan gitu gimana? Gimana Pak? Kalau keberatan, biasanya yang keberatan ini lebih penting suaranya daripada yang tidak berkeberatan ya. Meskipun jumlahnya minoritas. Artinya kalau kami melihat ya, yang biasanya terjadi itu waktu acara-acara agama itu ya, mungkin memasang petasan itu mengganggu sekali kan. Kalau ini tidak ada, dan tidak ada anak kecil itu terus tidur ada suara adzan terus dia menangis kaget, nggak ada, kecuali petasan ada. Tapi kalau ini nggak Iya, iya, ada. iya. Jadi Malah ada di video tuh anak kecil dengar ajan malah dia diam dari nangis. Iya. Dari nangis jadi diam. itu dia. Memang itu kan suara Allah kan nggak bisa disamakan yang lain, ini kan khusus. Justru mestinya itu. ya kita menjadi bangga. Tujuannya kan sama, ke Allah semua. Jadi menurut saya sih ya yang biasanya seperti itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun nggak perlu dipermasalahkan. Mestinya kalau bukan. Nah itulah, jadi partai pemersatu bangsa ini pikiran-pikiran dan perasaan seperti ini kan langka. Oke. Kita memandang tokoh-tokoh itu, apalagi garisnya Islam seperti saya, ya, juga ada di 212, ada sering bela Habib Rizik, itu dianggapnya kita punya sikap yang intoleran. Intoleran. Ini bisa. Kita bisa jalan bareng. Buktinya ya. Nah, ini fakta, saya nggak rekayasa. Ini bukan berarti Bang Egy bukan radikal, bukan intoleran ya? Bukan, tapi saya adalah berpikir secara objektif, Oke. sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya, OS Jubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, kalau kita gunakan teori ini, OS Jubedil, outputnya kebersamaan begini. Dia memilih agama lain, kan Allah sendiri yang bilang, lakum dinukum, waliyadin. lu mau HP? Masa melihat dia beda agama kita mau rujak dia? Ya nggak bisa lah. Ah itu contoh. Nah, tapi jargon saya beda tadi dalam perspektif kita harus hormati yang tidak puasa, keliru dong. Yang tidak puasa hormati kita yang puasa. Nanti kalau logika itu dibawa, ada yang keberatan tadi dengan nyamakan dengan gonggongan anjing, kita harus hormati dong jadinya. Nggak boleh. Yang minoritas pakailah konsep tahu diri untuk menghormati yang mayoritas. Walaupun dalam berbangsa dan bernegara kita jangan pendekatan mayoritas dan minoritas. Jangan. Nanti akhirnya nggak adil. Karena Allah melarang dalam surat Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Exactly itu. Al-Maidah ayat 8. Jadi ini, maaf nih ya. Ini etnis apa? Cina. Kita udah dikondisikan anti Cina. Coba boleh. Tanpa objektivitas, nggak boleh. Kalau dia baik kayak tadi, masa kita mau anti? Betul. Itu contoh bangsa kita ini belum dewasa di dalam berbangsa dan bernegara. Belum dewasa dalam berdemokrasi juga. Demokrasi kita masih demokrasi prosedural, tapi nggak substansial. Oke. Oleh karena itu lewat wawancara host Anda yang cemerlang ini baik, alhamdulillah ya, kita mengedukasi. Karena ini sebenarnya tugas presiden. Presiden itu tugasnya mesti begini. Kenapa? Mencerdaskan kehidupan Bangsa. Jangan mengadu domba, jangan menciptakan pecah belah rakyatnya, jangan. Itu ciri-ciri
politik PKI Gaya Baru mengadu domba. Nah, kita salam sehat, salam bahagia, salam iman kita juga. Jadi kita mau menciptakan manusia Sikuba. Apa itu? Sehat, iman, kuat, bahagia. Sikuba. Insya Allah lewat PPB, Partai Pemersatu Bangsa, lahir sumber daya manusia yang Sikuba. Sumber daya yang sehat, yang punya imannya kuat, ya, dan bahagia. Insya Allah. La haula wala quwata illa Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan nantikan kata-kata yang benar, cerdas, dan luar biasa dari Bang Egy Sujana yang menggelitik dan kadang membuat orang yang lupa diri kelepek-lepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.